إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa IPT2 rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran usul fiqih dengan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain dan salah dari Dr. Labib Najib, yaitu Usul Masarat bibayani muhimmati masaili Al-Waraqat. Ya, kita masih di pembahasan at-ta'arud wa tarjih, itu pertentangan dalil dan tarjihnya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahasanya ta'arud itu nanti bisa dia am dengan am atau khos dengan khos. Kemudian yang ketiga, satu am satu khos. Kemudian yang keempat, masing-masing punya am, masing-masing punya khos. Ya, sudah kita sebutkan, yaitu langkah-langkah penyelesaian ketika ta'arudnya. Ini at-ta'arud. Ini ketika dia am sama am atau khos sama khos. Nah, am sama am ya sudah kita tuliskan, yaitu langkahnya di yang pertama al-jam'u ya. Satu, al-jam'u, kalau tidak bisa nasakh. Dua, tidak bisa dijamak, dikompromikan, maka dinasakh, an-naskhu, jika memang diketahui apa? Tarikh. Kalau tidak bisa nanti tawakuf, tarjih. Ya. Yang kompromi sudah, contoh pengkompromian sudah. Sekarang kita lihat yang nasakh. Ya. Nasakh. Contoh nasakh. Ya, ini sudah kita bahas ya. Contoh nasakh itu sebagaimana telah kita bahas di pembahasan nasakh ya. Yaitu di sini ayat tentang dua ayat tentang iddah ya. Dua ayat tentang iddah. Ini ada ayat ya, jadi tentang apa? Iddah al-mutawafa zaujuha. Ya. Masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya disebutkan adalah di Al-Baqarah 240. Ini di sini ya. Al-Baqarah 240, yaitu sanah, 1 tahun ya. Iddahnya 1 tahun. Maka ini mansukh. Ini dia apa? Mansukh. Nah, dinasakh dengan Al-Baqarah 234. Menjadi iddahnya adalah arba'ata ashhur wa asra, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, di sini menasih.
Jadi ini ada pertentangan zahirnya ya. Ya. Ada dua dalil yang nampak bertentangan, misalnya disebutkan yaitu di surat Al-Baqarah 240. Situ disebutkan Allah berfirman, waladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Itu ada perempuan ditinggal mati suaminya, di situ berapa? Ada ilal hauli sampai 1 tahun. Jadi masa iddahnya 1 tahun. Kemudian di Al-Baqarah 234 Allah berfirman, waladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Nah, ini disebutkan 4 bulan 10 hari. Nah, ini dikompromikan tidak bisa karena langkah awal dikompromikan ketika terjadi pertentangan. Nah, ketika tidak bisa dikompromikan, maka diketahui enggak tarikhnya? Oh, ternyata diketahui bahasanya Al-Baqarah 234 itu lebih belakangan turunnya daripada Al-Baqarah 240, sehingga Al-Baqarah 234 menasakh hukum yang ada di Al-Baqarah 240. Ini contoh yaitu penyelesaian masalah ketika dalil bertentangan, yaitu dinasakh. Kemudian tawakuf yang ketiga, yaitu tawakuf nanti masuknya tarjih. Kita lihat contohnya. Ya. Contoh tawakuf sebagaimana perkataan sebagian ulama, yaitu tentang orang yang memiliki 2 budak perempuan yang bersaudara. Boleh enggak diwatek semuanya? Ya. Maka Utsman mengatakan ahalat huma ayatun wa haramat huma ayatun. Jadi ini ada Al-Mu'minun ayat 6 ya. Nah, kita lihat sekarang yang tarjih ini hukum mewatek 2 budak perempuan miliknya dia ya, dimiliki dan bersaudara. Dia punya 2 budak perempuan yang 2 jumlahnya kakak beradik gitu. Boleh enggak yang kakaknya diwatek dijima, kemudian yang adiknya juga dijima? Boleh tidak? Maka ini pertanyaannya seperti itu. Nah, kemudian ada ayat ya. Bisa dilihat di Al-Mu'minun ayat 6. Ini pertentangannya di sini. Di sini ada Al-Mu'minun ayat 6. Ini hukumnya apa? Menunjukkan boleh. Al-hilu boleh. Sedangkan ada di An-Nisa 23 ini ayat 6 ya. Al-Mu'minun ayat 6, ini An-Nisa 23. Ini tahrim. Ini tahrim, haram. Nah, jadi kan pertentangan. Kita lihat di Al-Mu'minun ayat 6. Di situ disebutkan Allah berfirman illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu kecuali pada istri-istri kalian, istri-istri mereka atau budak-budak ya.
yang mereka miliki, maka itu tidaklah tercela. Berarti boleh. Ya. Istri-istri ya itu boleh, kemudian budak. Di situ ada budak dibolehkan. Nah, kemudian maksudnya ini dia adama ya, auma malakat ya, umum. Kemudian ada yang tidak memperbolehkan ya. Di ayat An-Nisa 23 itu yang melarang. Ada melarang mengumpulkan dua saudara. Wa antajma'u bainal ukhtaini. Ya. Ini menunjukkan dilarang. Jadi kalau menikahi dua perempuan yang ini masih hubungan bersaudara kak beradik nggak boleh. Si Zaid menikahi Zainab sekaligus menikahi Fatimah. Zainab sama Fatimah bersaudara, kakak adik, nggak boleh. Demikian pula kalau misalnya sama bibinya. Nah, kalau dalam pernikahan kan tidak boleh gitu. Nah, bagaimana dengan budak? Kalau dimiliki boleh, kalau diwatok artinya dia budak satu, perempuan diwatok, dijima, kemudian yang kedua juga dijima, masih dalam satu kepemilikan, maka itu boleh tidak. Nah, di ayat di Al-Mu'minun 6 disebutkan itu pokoknya kalau budak-budak ini maka tidak mengapa. Ya. Ila ala azwajim aw malakat aimanuhum. Sedangkan di An-Nisa 23 tidak boleh mengumpulkan dua saudara. Sehingga ini terjadi tawakuf pada sebagian ulama, tapi tidak semua ulama ya, karena tidak mungkin kebenaran itu kemudian tertutupi, tidak diikuti semua umat, enggak mungkin. Pasti ada yang ditampakkan pada sebagiannya, kalau sebagiannya tidak mengetahuinya. Sehingga akhirnya muncul murajih, ya. Muncul murajih. Murajih untuk dua ini kan halal haram. Maka di sini ya itu sebelumnya bahasanya ada yang perkara yang samar ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wa bainahuma umurun mustabihat ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram itu ada yang mustabihat, samar, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Banyak para ulama, tapi tidak dikatakan semua orang, tapi kebanyakan. Sehingga ada sebagian ulama yang diberi ilmu untuk mengetahui ini rojih yang mana. Nah ini dirojihkan yang tahrim, rojih. Nah, akhirnya tidak boleh. Menimbang apa? Karena al-asu haram ya. Dalam abdo al-asu haram. Karena al-aslu ini murajih al-aslu bil abdo adalah haram atau tahrim. Ya, hukum asal untuk apa? Abdo itu buduk, yaitu kehormatan atau ya kemaluan perempuan, itu hukum asalnya haram. Sehingga akhirnya ini penyelesaiannya adalah pertentangan tadi dikuatkan yang haram karena ada murajihnya. Ya murajihnya tadi hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah haram, hukum asal untuk tadi ya, karena ini budek ya, yaitu menikmati perempuan. Karena hukumnya ini adalah asalnya haram, maka dikuatkan hukum asal haram. Nah ini contoh contoh untuk apa? Nasakh. Ini contoh untuk nasakh, sudah ya, di nomor 2 ini. Kemudian ini nomor 3, contoh untuk tawakuf dan akhirnya tarjih. Adapun yang al-jam'u ini kemarin sudah kita sebutkan tentang pertentangan antara dua dalil, dua hadis.
sebaik-baik saksi adalah yang atau seburuk-buruk saksi adalah yang bersaksi sebelum dimintai untuk bersaksi, kemudian bertentangan dengan sebaik-baik saksi adalah yang yaitu bersaksi sebelum dimintai persaksian. Nah ini semuanya ini contoh-contoh untuk yang am, ya, jadi sama-sama am. Di situ sama-sama am ini diberlakukan 3 penyelesaian ini ya. Penyelesaiannya 3 ini ketika bertentangan ya sama-sama am. Kemudian yang berikutnya untuk yang contoh sama-sama khos ya. Nanti akan kita baca insyaallah di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.